gue belajar satu kutipan yang menarik dalam hidup itu ya, gitu, bahwa terkadang kita harus ada di jalan yang salah untuk menuju tempat yang benar. Oh, nah itu aja. Itu ya. Itu filosofi banget tuh ya orangnya. Itu dia makanya. Podcast Aca Ucu Ina Inu, obrolan santai sambil minum kopi. Oke. Jadi gue nanya. Oke, ketemu lagi dengan gue Kiki Nates di Aca Ucu Ina Inu Podcast ya. Ngobrol santai sambil minum kopi, friend. Iya dong, nggak ada kopi tuh nggak jadi santai. Iya. Ngobrol doang. Panas ya. Bandito Kiki Nates. Ya, seorang sutradara nih. Sutradara muda berbakat maksudnya. Ya udah nggak muda juga sih sekarang. Oh, udah nggak muda ya. Emang lo doang yang muda ya kan? Iya Bandito, gue pingin ngobrol sedikit tentang histori lu lah sedikit ya. Gue kan kalau lu dulu pernah cerita sama gue, lu anak Blok M lah ibaratnya, hidup lu anak ini banget, anak jalanan banget lah ya. Sementara kan lu bukan anak jalanan, bukan hidup di, lu punya orang tua gitu kan. Nah, kenapa lu nih pingin masuk ke situ, masuk ke hidup seperti itu, pingin mengaktualisasikan diri, atau lu emang pingin mencoba-coba tuh? Gimana sih ceritanya tuh? Sebenarnya sih gue cuma mau jawab sama dua orang. Iya. Wartawan atau jaksa itu aja. Iya. Tapi karena lu best friend. Iya. Sebenarnya nggak perlu gue jawab juga, lu udah tahu. Iya. Kita sempat tinggal bareng kan. Gitu. Jadi ini kan berbagi story aja. Iya, boleh. Siapa tahu orang yang menonton ini nanti, oh itu Bandito teman gue dulu zamannya gue jualan aksesoris. Gilang. Gitu. Iya. Kalau bicara Blok M tuh emang terlalu banyak memori gitu ya. Karena emang gue cukup lama di Blok M dari tahun 91 sampai akhirnya meninggalkan, benar-benar keluar dari Blok M itu tahun 99 pada saat kita kuliah dulu lah, masuk IKJ gitu. Nah, terlalu banyak memori, tapi nggak akan pernah gue lupa gitu, karena memang itu bagian sejarah dari hidup lu lah ya. Ya, bagian sejarah dari hidup gue, sama seperti kita masuk IKJ lah ya. IKJ itu jadi rumah kedua kita kan. Nah, pada saat itu pun Blok M juga memang jadi rumah utama gue, bukan rumah kedua lagi. Intinya sih, kenapa gue bisa sampai ada di Blok M itu memang awalnya semua cuma karena rasa ingin tahu itu aja. Jadi pada saat itu gue sering keluyuran di Blok M, di Aldiron gitu ya. Terus ngobrol sama pedagang-pedagang di sana, kaki lima itu. Sampai kepikiran, jadi mereka nih apa rasanya ya gitu. Jadi pedagang-pedagang kaki lima nih apa rasanya ya. Karena mereka setiap hari ketemu dengan orang-orang yang berbeda gitu ya kan. Ketemu dengan orang-orang yang belum tentu besok ditemuin lagi sama dia gitu dalam satu hari itu gitu. Sampailah akhirnya gue deket sama salah satu anak pedagang kaki lima, itu gue ingat banget, namanya Andi. Ya, kita panggilnya Andi Man gitu. Dia orang Padang, orang Solok dia. Nah, dia pedagang aksesoris kaki lima. Sering ngobrol-ngobrol sama dia. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tuh dagangan dia tuh jadi laku gitu. Gue gak ngerti kenapa deh. Pokoknya tuh dia kebetulan dagang gelang, dagang cincin, dagang anting ya. Pada zaman itu kan di tahun 91 itu aksesoris tuh kayaknya generasi muda tuh senang banget pakai 90-an ya. 90-an itu ya. Nah, dari situlah akhirnya gue masih gondrong ya waktu itu ya. Terus sering nongkrong di tempat dia. Nah, ketika gue nongkrong itu banyak orang-orang yang beli barang-barang dia gitu. Akhirnya sama dia, lu di sini aja Van gitu. Kenapa? Kalau lu di sini gue dapat duit banyak nih gitu. Banyak yang beli gitu. Gue jual tampang lo aja lah ya, kata dia pada saat itu. Udahlah, dari situ tuh akhirnya, dari iseng-iseng itu sampai akhirnya, wah kalau gue nggak cari duit nggak asik juga nih. Pikiran juga lah, udahlah gue boleh nggak dagang kayak lo? Boleh. Akhirnya kita dagang juga lah. Bareng gitu. Ya. Bareng semuanya. Jadi ikut coba untuk cari duit di situlah. Itu masih pulang tuh ke rumah.
setiap hari datang ke Blok M, malam pulang gitu, malam pulang, pagi datang, malam udah kayak orang sekolah aja, pagi malam pulang gitu. Nah lama kelamaan semakin sering gue di sana, semakin banyak hal-hal yang bisa gue coba. Ya gue pernah jadi apapun lah ya pada saat itu, kayak gue ngelihat kenaik bus 69. Waktu itu gue tinggal di Ciledug. Oh sama, gue di anak Ciledug gue. Ya gue di Ciledug, dekat pasar Ciledug itu dulu tuh. Oke. Kita kalau pulang sore itu naik bus itu desek-desekan. Tapi gue setiap naik bus nggak pernah bayar gitu. Karena gue kenal sama kenaik-kenaiknya semuanya. Gitu. Lama-lama akhirnya gue bilang, gue boleh nggak jadi kenaik? Bener loh, iya. Gue pengen cobalah jadi kenaik. Gitu. Jadi kenaik. Gitu. Lalu ya apapun lah, jadi tukang ojek payung gitu kan, ojek payung gitu pas hujan. Wah kayaknya ojek payung lumayan juga nih, lumayan bang, dapatlah sehari 10.000. 10.000 tahun itu gede lah ya. Ya udahlah ngojek payung gitu, sampai ya jadi tukang semir sepatu waktu itu gitu di Glael, Melawai itu ada dulu tuh ada Glael daerah Melawai. Ya kita sempet lah ngerasain itu semuanya gitu. Terakhir sampai akhirnya ya itu tadi, awalnya masih pulang-pulang, lama-lama gue nggak pernah pulang ke rumah. Gitu udah nggak pernah pulang tuh, ngekos tinggal bareng sama tukang sayur. Jadi ada tukang sayur yang jualan di Blok A waktu itu, kita ngekos bareng lah. 1 bulan tuh 60.000 waktu itu. Terus ya ngekos bareng sama dia. Ya gue ganti-ganti itu maksudnya ganti-ganti tempat tinggal gitu. Jadi semua Blok M tuh udah gue masukin lah. Gue bergaul sama pedagang, sama tukang sayur, sama kenaik bus, sama tukang semir sepatu, sama ojek payung semuanya. Nah, sampai ke Bulungan, gue kenal dengan teman-teman banyak di Bulungan. Salah satunya Subur gitu yang ada di Bulungan tuh. Kalau kita ke Bulungan, Subur tuh ya cukup dikenal lah gitu. Ya sama mereka juga lah sempat jadi tukang parkir lah segala macem. Nah sampai sewaktu-waktu di tahun 98 kayaknya gue udah mulai merasa jenuh gitu loh. Intinya jadi gue dari tahun 93 itu sampai 97 itu gue nggak pernah pulang ke rumah. Benar-benar nggak pernah pulang ke rumah gitu. Udah nggak pulang ke rumah aja, orang tua sampai nyari segala macem gitu. Ya gue tidur di mana aja. Salah satunya tuh sama jagoan Blok M namanya Mariam Blok M. Kita tidur di emperan bareng sama dia. Pokoknya di mana aja bisa tidurlah. Gitu. Ya gue menemukan sesuatu yang menarik aja dalam hidup gue pada saat itu. Walaupun semuanya susah gitu, nggak ada senengnya. Maksudnya ya susah namanya. Jadi gembel kan, jadi gelandangan gitu. Tapi gue enjoy gitu dengan hidup itu. Gue juga pernah itu di Blok M itu tahun 96 kalau nggak salah gue 96 tuh gue jadi juru parkir di La Fonta dulu, tau nggak lu? La Fonta. Itu Paletehan. Tapi terminal sebelah kirinya tuh. Tahu. Yang gue tuh di La Fonta main juga. Nah, jadi sampai gue suruh cari cewek tuh sama orang-orang tuh sampai kayak gitu-gitu, dibayar, dikasih 50.000 jam. Tahun 96 tuh 50.000 kayak 500.000 lah ya. Orang parkir masih gope waktu itu masih cewek kayak gitu kan. Iya. Pengalaman apa sih yang lu dapat dari hidup seperti itu waktu itu ya? Kalau gue sih waktu itu pengalaman ya bahwa mencari uang itu ternyata nggak gampang sih. Ya, yang kita mungkin dulu hanya minta duit aja taunya, tapi bagaimana orang tua mencari duit itu kan kita nggak pernah tahu atau kita nggak pernah dikasih tahu juga kan gitu sama orang tua kan. Pengalaman hidup apa seperti apa yang lu dapat dari hidup di Blok M waktu itu? Tapi kalau bicara Blok M tuh pasti semua orang punya memori gitu, termasuk lo tadi kan. Gitu. Pasti punya memori kan. Gue sampai berantem dulu tuh, ada zamannya masih ada di belakang Blok M Mall tuh lipstick ya. Nah itu sampai zaman dulu tuh kan geng-gengnya tuh kayak geng Makassar, geng Padang, geng hardcore, geng greencore segala macam kayak gitu-gitu kan. 90-an tuh banyak gengnya tuh, gangster. Mabuknya mabuk obat semua. Berantem semuanya. Berantem semua tuh gara-gara ributnya di La Fonta, berantemnya di lipstick kayak gitu-gitu. Ya banyak lah emang kayak gitu-gitu tuh, dan nggak heran sih gitu. Makanya kalau bicara Blok M zaman dulu tuh rawan banget ya. Iya benar. Rawan banget, beda lah kalau sekarang ya gitu. Tapi kalau bicara masalah pengalaman gitu, apa sih yang gue dapat gitu? Banyak banget ya gitu. Banyak banget. Artinya
dulu mungkin gue belum menyadari tentang pengalaman-pengalaman selama gue ada di Blok M gitu ya. Iya. Tapi ketika gue akhirnya memutuskan untuk sekolah, masuk IKJ di tahun 99 itu, gue baru sadar bahwa wah ternyata pengalaman gue mahal ya gitu. Baru sadar banget setelah gue sekolah gitu sekian tahun sampai akhirnya selesai, dan baru sadar pengalaman gue tuh mahal ya gitu. Yeah. Mahalnya di mana? Karena gue nggak mungkin bisa ngulang itu semuanya gitu. Oke. Nah, ya secara personality memang empiris itu selalu melekat gitu. Terutama tentang bertahan hidup, Iya. survival lah ya kita. Ya jalanan itu Blok M atau apapun gitu, ketika lo ada di jalanan itu dia mengajarkan lo satu gitu. Yang utama adalah bagaimana caranya lo bisa bertahan hidup gitu. Iya pasti. Gitu kan. Kalau kita bicara dunia persilatan di daerah apa di jalanan juga kan ibaratnya cuma ada 2 prinsip gitu. Yoi. Kalau lo nggak mati, lo yang matiin orang. Iya. Gitu aja tuh gitu. Jadi ya itu tadi bertahan hidup aja. Jadi gue mengutip dalam perjalanan itu memang adalah bertahan hidup itu nggak gampang gitu. Iya. Tapi ketika lo bisa melewati semuanya, maka akan indah pada saatnya. Itu sih gitu. Iya, itu iya. yang paling utama ya. Lalu kedua pengalaman yang gue dapat adalah ya Tuhan itu menciptakan banyak manusia gitu, beragam Karakter lah ya. semua ya, beragam karakter. Dari situ kita juga banyak tahu gitu. Balik lagi, awalnya gue nggak ngerti tentang itu semua ya, tapi setelah gue sekolah di film gitu, gue baru tahu ternyata manusia itu banyak ya dengan berbagai macam karakter. Nah dari situ kita juga jadi banyak tahu tentang seseorang gitu, seperti itu. Nah yang ketiga itu memang pengalaman yang tidak bisa gue lupa juga adalah ilmu jalanan. Oke. Ada satu kutipan yang gue buat sampai sekarang masih gue simpen. Jalanan di sini kita taklukkan kekalahan yang tidak pernah mereka menangkan. Wis. Gitu. Itu lu tulis sendiri atau lu? Gue mengutip dari seorang sastrawan, sastrawan jalanan juga, Tugu Esa, dia penulis Ali Topan. Nah, dia selalu mengatakan gue seperti itu. Jadi itu yang selalu gue ingat. Apa sih maksudnya gitu, bahwa ya dalam hidup ini lo harus bisa mengalahkan sesuatu yang tidak pernah mereka menangkan. Seperti itulah gitu. Intinya bahwa ya itu tadi ya, survival, bertahan hidup dengan hidup yang keras segala macam ya, terus lu memenangkan apa yang lu inginkan gitu aja. Gitu. Itu yang memang 3 poin utama yang sampai saat ini bikin gua jadi lebih kuat dari sebelumnya lah gitu. Kita kan masing-masing pasti punya pengalaman ya, jatuh bangun hidup itu ternyata biasa gitu, semuanya biasa aja. Ada saatnya mungkin gue pernah beli mobil Mercy, tapi ada saatnya Mercy gue jual terus gue cuma beli motor bebek gitu kan. Ada saatnya waktu itu Kiki Nates jadi seorang tukang cuci mobil dengan temannya Jerry Alec gitu. Tapi ada saatnya dia punya naik Mercy jadi sutradara dan punya kerjaan yang bagus ya. Itu kan ada waktunya semuanya gitu. Ya jalan hidup ya. Ya artinya naik turun itu biasa gitu. Jadi nggak usah takut lah dengan hidup itu. Jadi semua harus kita jalanin lah sesuai dengan kodrat kita masing-masing ya kan. Iya. Terus lu memutuskan sekolah film, kuliah lah ibaratnya ya. Kenapa lu nggak kuliah ekonomi, kuliah perbankan, atau lu kuliah sarjana hukum gitu? Lu memutuskan untuk sekolah film tuh kenapa? Atau lu? Ini juga menarik nih, gitu. Artinya ada perjalanan juga gitu. Masing-masing itu ternyata sudah ditentukan nih garis hidupnya gitu. Jadi di tahun 98 itu gue nonton film. Gue tuh dulu kebetulan bokap gue juga dari orang film gitu ya. Dia juga dari dari IKJ angkatan 75, almarhum bokap gue itu. Tapi gue nggak pernah tertarik dengan dunia film gitu. Gue lebih memutuskan dulu untuk belajar melukis lah gitu. Gue tertarik dengan dunia seni rupa. Nah di tahun 98 itu nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pergi nonton film ke bioskop. Judul film itu Daun di Atas Bantal. Filmnya Mas Garin ya. Sutradaranya Garin Nugroho gitu. Nah sementara gue nggak tahu Garin Nugroho itu siapa gitu atau film itu apa. Gue cuma nonton aja. Pada saat itu adalah gue masih pacaran gitu, pacar gue ngajak nonton gitu.
di Empire, gue inget banget di Wijaya waktu itu. Ngapain? Nonton aja yuk. Ya udah. Nah, habis nonton film itu, gue keluar dari bioskop. Gue bilang sama dia, gue harus jadi sutradara nih. Gitu. Oh, oke. Itu gue bilang sama dia tuh. Terus dia ketawa gitu. Jangan mimpi lah katanya. Oke. Enggak, gue harus jadi sutradara. Dari situlah. Tapi itu juga nggak gampang langsung bisa sekolah atau jadi sutradara, enggak ya. Pasti ada perjalanannya gitu. Gue sadar pada saat itu gue nggak punya uang gitu. Nah kita kan akhirnya gue coba mendaftar di IKJ tahun 98. Cuman udah telat gitu. Waktu itu gue mendaftar di Oktober karena penutupannya kan di September udah penerimaan. Agustus ya? Iya, September udah masuk kan. Oh ya, udah kuliah. Jadi pas Oktober itu udah telat mas. Oke, jadi tahun depan aja. Ya udahlah. Tapi gue tanya berapa bayarnya? Kalau nggak salah waktu itu 5 juta ya kita masuk. 3,5 kalau nggak salah. 3,5 ya, 3,5 juta ya, 3,5 juta gitu. Kebetulan gue bareng nih sama dia nih berangkatnya. Itulah, wah gue kuliah dari mana duit gue nih? Gue nggak punya duit. Akhirnya gue melamar lah jadi supir taksi Bluebird. Anjrol. Gitu, jadi banyak juga pengalaman hidup lu ya. Iya itu tadi, gue beneran melamar di pool taksi Bluebird Mampang itu pusatnya di situ. Nah pada saat itu gue udah punya tato. Ada satu tato ini di sini sebelah tato pertama gue lah kan kita diperiksa dulu kan, ditelanjangin, buka badan, buka baju nggak boleh ada tato kan. Wah gue nggak lulus nih kayaknya nih pas dites begitu. Tapi kamu bisa bawa mobil? Bisa. Tes dulu, tes bawa mobil. Dan Bluebird cukup ketat pada saat itu untuk ngetes drivernya itu. Dan di situ gue lulus tuh. Tapi memang badan gue nggak lulus nih. Wah sebenarnya kamu bawa mobilnya bagus, rapi, bersih gini. Tapi badan kamu gini. Oke lah, gimana jadinya? Nah, temen gue bisikin, kayaknya lu sogok aja dia. Sogok gimana? Kasih duit. Gue kasih lah waktu itu 50.000. Buat apa? Buat papa aja lah pak, tolong pak saya butuh kerja gitu. Ya itu dengan 50.000 gue sogok dia. Gue lupa orang itu siapa namanya. Akhirnya gue diterima lah. Nah pertama kali gue jadi supir Bluebird itu gue harus standby di pool Bluebird itu 3:30 pagi. Dan kita dikasih satu kunci terus suruh milih mobilnya, suruh cari mobilnya. Itu di pool Bluebird itu ratusan mobil dan gue bingung nih nyari mobilnya gimana. Ada ospeknya juga ya berarti. Ada ospeknya. Ampun gue bilang. Waduh, begitu dapat mobilnya di tengah-tengah, gue gimana caranya nih mobil rapat-rapat semua nih. Bisa keluar ya. Bisa keluar dari situ ya udahlah gitu. Sampai lah akhirnya gue narik lah ya. Hampir 1 bulan pokoknya gue jadi supir taksi Bluebird gitu. Dan karena gue anak baru jadi gue selalu dikasih shift subuh. Jadi 3:30 pagi gue harus udah ada di Bluebird sampai jam 11 malam. Karena jam 11 malam sebelum jam 12 kita harus udah sampai pool gitu. Udahlah. Tapi akhirnya ya pendapatannya nggak seberapa kan. Gue bingung juga nih gimana nih. Nah begitu gue udah hopeless itu gue pergi ke bandara waktu itu. Di bandara itu ngantar tamu ya, ngantar tamu. Pas dari bandara balik ke Jakartanya, ketemulah orang Jepang gitu. Ketemu orang Jepang, terus ngobrol-ngobrol lah. Dia itu bisa bahasa Indonesia tapi ngobrol. Bisa. Dia koordinator keamanan dari Kedubes Jepang gitu. Dia kepala keamanannya. Dia bilang saya lagi cari supir katanya. Oh gitu pak, iya ngobrol, singkat kata. Akhirnya gue tertarik juga nih gitu. Dites dulu gue sama dia. Besok paginya gue datang. Waktu itu apartemen Palem Coach. Apartemen Palem Coach itu apartemen pertama di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Itu di depan Balai Kartini di Gatot Subroto. Itu apartemen yang pertama. Datanglah ke sana kita jam 6 pagi. Dites sama dia. Bawa mobil keliling keliling Santa, keliling Wijaya gitu. Dites sama dia. Ternyata dia suka dengan cara gue bawa mobil. Gue pikir buat nganter dia, mobil waktu itu Kijang. Ternyata buat nganter istrinya. Gitu. Cuma buat istri saya kan. Gue pikir istrinya juga kerja. Gatonya istrinya tuh cuma main judi setiap hari. Jadi setiap pagi itu istrinya tuh kalau jam 9, jam 6 gue dari sana nyuci mobil. Habis itu gue naik ke apartemennya sarapan sama pembantunya. Habis sarapan ya gue tunggu di bawah aja, nanti tinggal tunggu Ivan Sang. Nah udah tuh gue jemput istrinya jam 9 pagi istrinya berangkat Gandaria. Ada temennya di Gandaria situ. Setiap hari main judi dia di situ. Setiap hari. Kalau nggak di situ ke PS lah, Plaza Senayan. Gitu. Singkat waktu ada 3 bulan lah gue kerja di sana. Gaji gue waktu itu 650.000 sebulan. Lumayan nih gue pikir nih, jadi gue bisa kumpulin duit. Nah begitu 3 bulan kerja, ternyata mereka harus pindah. Pindah ke Jepang. Balik ke Jepang. Mampus gue gimana nih, gue pikir duit belum seberapa lagi.
Akhirnya orang Jepang itu bukan orang Jepang aja, orang asing. Jadi setiap mereka pindah kota gitu, balik ke negaranya gitu dari Jakarta, mereka kan nggak bawa barang-barang. Gitu, yang dibawa cuma pakaian aja. TV, kulkas, mesin cuci, semuanya elektronik itu nggak ada yang dibawa. Nah itu dibagiin lah sama pembantunya, baby sisternya, termasuk gue supirnya. Waktu itu gue dapet TV 29 inch. Gede tuh ya. Gede pada saat itu. Mahal tuh ya. Gue bingung bawanya waktu itu. Anjir nih gimana bawanya nih. Udah kan untuk bawanya itu gue udah pusing. Gue gak ada duit lagi. Iya. Udahlah naik sama temen gue berdua naik motor bawa setengah mati. Tapi gue bilang sama dia, dia nanya, ini lu mau bawa kemana? Nggak tahu. Kalau bawa, gue waktu itu ngekos satu kamar di Jalan Salak situ di Cipete. Itu ngekos bareng tukang elektronik. Bukan tukang elektronik, tukang pedagang baju bekas di Senen. Kita ngekos bareng sama dia tuh. Taruh di mana? Di rumah nggak mungkin. Udah lah, anterin ke Taman Puring langsung. Ngapain, jual aja. Jual lah, dapet lah 1,5 juta itu gue jual. Pada saat itu 1,5 juta gede kan. Itu gue simpan aja duitnya dari situ. Sampailah akhirnya kesampaian juga tuh. Akhirnya di Agustus tuh gue daftar lah. Daftar, ya dengan susah payah. Artinya duit itu emang bener-bener gue siapin untuk kuliah gitu. Nah ketika mau masuk kuliah pun duitnya kurang gitu. Kurang 700.000 waktu itu. Gue bingung gimana nih gue nih. Gak ada duit lagi nih, pusing gue. Nah jadi ada temen gue anak Blok M, dia bilang yaudah gue pinjemin tapi lu balikinnya 800 ya gitu. Ya udah oke deh, gue minta waktu sebulan ya, pinjemin lah. Masuklah gue kuliah, ketemulah lo. Itulah gitu. Intinya perjalanan itu tuh untuk bisa kuliah itu nggak gampang. Nggak gampang ya. Ya butuh perjuangan benar-benar dan pengorbanan banget. Ya berawal dari ketika gue nonton film Garin sampai akhirnya. Tapi kan lu punya jadi sekolah di situ. Punya orang tua Bandito. Kenapa saat itu lu nggak coba? Minta bantu sama orang tua. Iya. Kenapa lu memutuskan untuk mencari sendiri nih? Ya. Apa lu punya masalah sama orang tua lu? Enggak ya. Cuma apa penilaian lu saat itu? Kenapa lu harus berjuang sendiri gitu loh? Nah, itu dia tuh. Itu yang memang jadi prinsip gue gitu ya. Ketika gue sudah tamat SMA, gue udah nggak boleh minta apapun lagi sama orang tua gue pikir gitu aja. Jadi apapun yang gue mau harus gue usahain sendiri gitu. Walaupun gue sadar gitu orang tua gue mampu pada saat itu. Kita bukan orang kaya tapi kita berada lah. Berada tuh artinya makan ada, rumah ada, tempat tinggal ada. Ya kalau mau sekolah ada uangnya. Tapi gue nggak mau gitu. Karena gue pikir kayaknya alangkah lebih menariknya kalau kita berusaha sendiri gitu. Supaya lo tahu nantinya perjalanannya itu akan seperti apa. Nah, akhirnya gue berpikir juga kalau gue dibayarin sama orang tua gue belum tentu sekolah gue selesai gitu. Karena gue nggak ngerasain bagaimana susahnya bisa sekolah itu kan. Tapi karena gue berusaha berjuang sendiri, akhirnya gue menghargai itu dan kita sama-sama selesai kuliahnya kan gitu. Kalau enggak gue malu dong sama lu. Lu doang lulus, gue enggak. Anjing. Iya kan, tapi kan lama juga fase itu. Fase itu kan dari lu zaman SMA tuh 8 tahun ya lu di dari 91. 8 tahun ya, 8 tahun. Iya kan, ibaratnya tuh cara menulis juga mungkin jangan-jangan udah lupa nih segala macam. Ya kan? Bukan main. Bukan main. Adaptasi gitu. itu karena kan kebiasaan lu mencari uang, tiba-tiba lu harus kuliah, sekolah, dan waktu lu bukan lagi mencari uang tapi emang sekolah lah kan, karena itu tanggung jawab lu, karena lu itu tadi berat membiayai sekolah kan gitu. Kan memang lu masuk sekolah film tuh pengen jadi sutradara ya. Iya, itu memang dorongan dari awal. Emang intinya gini, jadi sutradara tuh bukan cita-cita gitu. Sama sekali bukan cita-cita. Cita-cita gue tuh dulu sederhana gitu. Cuma pengen jadi pelukis jalanan yang bisa punya tempat di Ancol gitu. Pelukis itu aja sederhana itu. Di pasar seni ya. Di pasar seni. Tapi akhirnya itu tadi ternyata sutradara bukan cita-cita, panggilan hidup itu dah. Panggilan jiwa aja, ya udahlah jalan aja gitu. Nah, tapi balik lagi kayak misalnya pertanyaan, pasti kagok kan setelah 8 tahun sekian. Nah, kayaknya lu juga ingat gitu karena di semester 1, 2, 3, 4 itu gue mabok terus gitu. Jadi gue gak pernah belajar yang benar. Kita kan pemabok dulu ya gitu ya nggak. Artinya udahlah, udah lewat ya udah. Sekarang udah benar-benar aja lah. Udah berkeluarga semuanya. Itu romansa, Bu. Ya itu dia makanya. Pada saat itu gue agak kaget sih gimana caranya belajar ya gitu ya. Gue udah lupa nih gitu. Tapi itulah akhirnya
ternyata di situ menarik juga. Wah, ternyata belajar di IKJ itu bukan belajar dalam kelas yang benar, tapi pergaulan kita kan. Kita bergaul sama si A, si B, senior kita, alumni kita segala macam, teman kita yang di seni rupa, di teater, di musik, di tari segala macam. Itu belajar yang benar di situlah. Gitu. Jadi memang indahnya sekolah berkesenian tuh di IKJ yang gue dapatkan, ilmu yang benar itu, ilmu yang kita dapatkan tuh justru malah ada di luar dari kelas itu sendiri. Ketika lo bikin film pertama kali itu, kalau nggak salah gue Ikonis ya. Ya karena sama lu juga. Iya. Ya kan? Iya. Apa yang lu rasain waktu itu, kan pasti lu juga pakai biaya sendiri kan? Kita kan pernah ngobrol itu biaya sendiri, nyiapin itu kan juga waktu itu juga perlu perjuangan juga kan. Ketika lu ngajak teman-teman yang mau terlibat di situ tuh, apa sih yang lu rasain ketika, wah gue pengen bikin film nih, terus ngajak teman-teman yang mau terlibat nih dengan biaya sendiri, lu sendiri kan pasti lu nyari duit lagi kan untuk bikin karya itu kan? Kan nyari duitnya bareng sama lu. Oh iya. Iya enggak, maksudnya kenapa sih lu saat itu lu memutuskan gue bikin karya nih Ikonis ya kan gitu, ya, tentang anak-anak Aibon kan? Apa yang lu lihat dari fenomena Aibon saat itu tahun 2000-an ya, 2001 kita bikin. 2000 ya, baru setahun, belum setahun sekolah. Belum setahun kita. Lu masih gimbal pokoknya waktu itu. Iya. Kan? Gua anak reggae dulu ya. Anak reggae. Sekarang jadi, nama. Nah, ya awalnya mungkin karena relate gitu, relate banget dengan kehidupan gua, bahwa anak jalanan segala macam gitu. Ya gue cuma pengen mengekspresikan sesuatu aja gitu, mengekspresikan sebuah point of view gue terhadap anak-anak jalanan gitu. Makanya kayaknya bikin cerita ini menarik nih. Dan lu tahu sendiri kan bahwa pemainnya pun juga itu asli anak jalanan semuanya, dan ngaibonnya pun, ngelemnya pun ya asli, nggak ada yang dibuat-buat semuanya kan. Bahkan kan ada satu malam itu kejadian ketika anak-anak itu kita tampung sebelum syuting, mereka pada kabur kan. Oh iya. Ingat kan lo sama si Joko itu kita tampung, anaknya disimpan dikunci, ternyata mereka kabur lewat jendela. Besoknya mau syuting kita bingung nih nyarinya kemana nih. Bahkan ada satu toko utama kan yang dia bakar kucing, terus akhirnya dia bakar toko sepatu bata di samping Melawai. Itu udah mati sekarang orang itu. Itu juga gitu kan, kabur semuanya gitu. Nah, memang awalnya memang karena gue pengen melihat ya itu tadi, pengen memperlihatkan ini loh jalanan ya kayak gitu lah ya. Ada cita-cita seperti itu gitu. Memang gue juga lupa kita dulu dapat duitnya dari mana, tapi memang perjuangan kita buat itu kan juga dukung sama teman-teman kita ya. Ya senior juga kan yang bantuin juga ya. Ada ya, tapi udah almarhum semua tuh ya. Ada Kinoy, itu kameramennya sama editornya. Makanya film itu nggak selesai, nggak diedit karena memang Kinoy baru meninggal kan. Iya. Terus ada Ewok, anak seni rupa juga senior kita 93 udah meninggal juga. Ada Calis, anak art kita juga udah meninggal juga. Iya. Kameramen kita Ragil udah meninggal juga. Ragil udah meninggal kan. Kinoy, terus Ragil, terus Ewok, terus Calis terakhir kan. Itu meninggal semua kan. Makanya dari situ akhirnya gue pikir film itu memang belum tuntas sih. Baru di offline sama Kinoy tapi dia keburu meninggal. Ya udahlah, gue cuma mengapresiasiin buat dia bahwa jangan dikerjain sama orang lain lagi deh. Cukup sampai Kinoy aja lah. Udah sebatas itu sih. Oke. Ini dalam perjalanan lu berkarya nih Bandito nih, terakhir nih ya. Dari semua karya lu ya sampai terakhir itu Carok ya. Carok ya. Karya mana yang menurut lu bikinnya susah, penggarapannya susah, terus dan perjuangannya susah lah, atau yang berkesan lah sama lu lah dari beberapa karya lu? Iya. Selesai dari kampus tuh kan, selesai kuliah tuh gue 2005 itu 2006 tuh gue udah jadi sutradara ya. Jadi di industri TV kita bikin FTV hampir 10 tahun tuh. Bikin FTV terus kan gitu. Dari FTV masih booming lah dulu tuh. Iya. Gitu. Masih apa dulu tuh ya? Banyak lah ya, SCTV, Trans TV, RCTI, banyak tuh FTV-nya dulu tuh. Nah, sampai akhirnya gue bikin Carok untuk ujian akhir S1 gue gitu kan. Memang kalau lo bertanya yang mana sih paling sulit, semuanya segala macam gitu. Ya menurut gue memang Carok itu cukup fenomenal buat gue pribadi gitu loh. Cukup fenomenal itu karena satu, gue melepaskan diri dari ikatan industri gitu kan. Yang pertama gitu kan, bahwa
tidak ada pakem industri yang harus gue ikutin di situ. Iya. Beda kan kalau kita bikin FTV, kita udah ditentukan lo harus begini begini ini tayangan buat umum segala macam gitu. Jadi jangan terlalu berat ya segala macam lah kayak gitu. Tapi di Carok itu memang gue benar-benar setelah 10 tahun gue terlibat di dunia industri TV, gue pengen melepaskan banget gitu, melepaskan untuk tidak dalam pakem industri itu tadi. Ya gue bikinlah Carok gitu, dan ternyata memang untuk membuat Carok itu cukup sulit menurut gue, bagi gue. Sulitnya di mana? Karena memang berbeda kan kalau kita ngerjain industri itu dapat skenario lu tinggal syuting aja, fasilitas lu disiapin semuanya. Tapi untuk bikin Carok itu gue mesti riset dulu selama 10 bulan, terus gue mempelajari segala sesuatu tentang budaya Madura gitu, sampai akhirnya gue mau syuting pun gue harus cari duit sendiri gitu. Dan banyak banget hal-hal yang gak bisa gue lupa juga ketika gue memperjuangkan buat Carok itu tadi. Gitu, sampai akhirnya film itu jadilah. Nah kesulitannya di mana? Ya kesulitannya itu tadi, bukan kesulitan secara teknis ya, artinya kita udah lepas dari teknis untuk directing lah ya, udah nggak mikir itu lagi, tapi kesulitan bagaimana cara lo bisa lebih jujur untuk karya lo, itu aja sih. Jujur itu artinya ya itu tadi, lo coba melepaskan apa sih yang menjadi kegelisahan lo selama ini. Buat gue tuh seperti itu. Nah kegelisahan gue itu ya gue ungkapkan dalam film Carok itulah gitu. Bagaimana cara mengungkapkannya? Itu tadi, gue tidak mau terikat dengan sebuah aturan yang harus membatasi ruang gerak gue. Lalu gue tidak ingin diatur-atur untuk harus begini. Gak pengen seperti itu. Yaudah gue lepasin aja semuanya. Sampai akhirnya ya kita keluar duit cukup banyak ya, hampir 200 juta untuk bikin film Carok itu. Dan sekalipun film itu memang gak gue masukin ke festival gitu, karena ya gue memang dari awal berpikir bahwa udah gue berkarya gitu. Nggak usah, kenapa nggak diikutin festival gini, nggak usah gitu. Satu mungkin gue nggak pede gitu ya. Walaupun banyak orang bilang bagus kok Carok gini-gini, ya terima kasih. Tapi memang buat gue pada saat itu gue pengen bikin film, ya bikin aja gitu, nggak ada motivasi untuk ikut festival biar menang di sini. Mungkin karena ya karena gue nggak percaya diri aja lah gitu. Ya, tapi yang menarik dari film Carok adalah menggunakan bahasa daerah ya, Bandito ya. Iya, Madura ya kan. Kalau menurut gua sih itu satu. Yang kedua mungkin kulturnya juga ya. Lu celurit lah kan artinya gitu kan. Carok itu kan gitu. Itu yang menarik karena itu yang menarik kalau menurut gua, yang gua tonton ya. Yang gua tanya terakhir nih Bandito ya. Tadi terakhir juga ini terakhir. Apa sih yang ingin lu capai dari kehidupan lu nih setelah lu pingin bikin film apa lu, atau seperti apa sih keinginan lu yang belum terwujud nih? Gue sih mengalir aja ya. Mengalir aja, hidup itu jalanin aja gitu ya. Balik lagi lah, dulu gue di jalanan di Blok M sekian tahun, terus tiba-tiba gue bisa masuk IKJ, sekolah selesai D3 gitu. Gue juga nggak nyangka gue bisa selesai. Akhirnya terus gue bisa melanjutkan lagi, bareng lagi kita S1-nya, melanjutkan S1, gue selesai lagi di S1. Terus tiba-tiba gue ditunjuk sama kampus untuk jadi dosen. Gue juga nggak sama sekali nggak kepikiran kenapa gue harus jadi dosen gitu. Sementara kan dulu kita paling berontak di kampus kan. Ya mungkin mereka punya alasan tersendiri lah yang mereka lihat gitu. Nah ketika gue jadi dosen, tiba-tiba sekarang gue bisa sekolah lagi untuk S2 gue gitu kan. Ya emang ya udahlah, yang terjadilah gitu. Intinya bahwa kalau ditanya lu mau ngapain sih, ya nggak tahu ya gitu. Tapi gue tahu bahwa ya balik lagi, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita gitu aja. Jadi keren. Ya gitu aja. Kalau punya cita-cita ya semua orang pasti punya cita-cita lah gitu kan. Tapi ya udahlah, kita mengalir aja. Balik lagi, kalau mungkin gue belajar dari pengalaman hidup gue gitu, bahwa ya hidup itu lepas aja. Jadi lepas aja, yang penting lo tahu bahwa apa yang berguna buat lo gitu aja. Artinya kan bukan terus kita diem aja di rumah ngeliatin ikan cupang atau bermain burung, ya nggak kayak gitu kan. Ada sesuatu yang bisa lo kerjakan. Yang ngalir aja gitu. Nantinya lo mau gimana, iya itu udah garis Tuhan gitu aja. Sama lah kayak lo gitu. Lo kan dulu juga emangnya kepikiran lo jadi ASN gitu kan. Ya kan nggak kepikiran, tiba-tiba lo dipercaya gitu hanya modal
Mungkin lu coba-coba segala macam karena relasi dari keluarga, Iya. tiba-tiba lu dikasih kesempatan, punya kepercayaan segala macam, lu bikin film segala macam ya itu kan Iya. ngalir aja Iya, kan. benar. Nah nggak tahu lagi kita mau gimana gitu. Yoi. Intinya selagi masih dikasih nafas, lu bangun tidur masih bisa ngelihat istri di samping lu, ya bersyukur aja, udah gitu aja. Oke. Kita pulang masih ada orang tua, ya bersyukur lah. Yoi. Akhirnya gue dinasihatin juga sama temen gue. Setan soalnya. Oke Bandito, terima kasih banyak atas cerita pengalaman hidup lo ya. Udah nih? Udah lah ya, udah jam. Bayaran gue dikit dong kalau sebentar. Anjrit, bayarannya kan udah buah tuh tadi. Satu baskom. Oke, terima kasih Bandito udah sharing-sharing pengalaman. Siapa tahu pengalaman lo bisa menginspirasi yang lain bahwa hidup itu sebenarnya kan kita memang punya cita-cita, kita punya harapan, tapi ya tergantung lagi ya kan, kita itu punya jalan kodrat hidup kita ya, Tuhan kita ya yang punya kuasa. Bagaimanapun kita tetap berdoa dan terus semangat hidup ya kan. Susah senang ya itu karena lu udah ngalamin susah senang susah apa senang juga udah ngalamin segala macam ya kan. Tapi Biasa ya aja, jadi biasa aja ya. Oke, terima kasih udah dengerin ocehan-ocehan kita dari Acau Cuina nih podcast ya, obrolan santai sambil minum kopi. Minum kopi dulu Bandito. Mungkin ada satu yang mau gue apa tahu gitu buat semuanya gitu. Ini juga gue belajar dari seorang guru spiritual gue lah. Gitu. Gue nggak usah menyebutkan namanya karena dia paling nggak mau disebut namanya gitu. Tapi paling nggak kalau dia gue sebut ini dia pasti tahu gitu. Iya. Gue belajar satu kutipan yang menarik dalam hidup itu ya, gitu, Iya. bahwa terkadang kita harus ada di jalan yang salah untuk menuju tempat yang benar. Oh, Dah itu aja. itu ya. Ya. Itu filosofi banget tuh ya Itu orangnya. dia makanya. Oke. Dari situ gue mencerna benar-benar. Oke. Ketika lu pernah melakukan kesalahan, pasti lu akan tahu di mana diri lu. Oke. Gitu sih, Pak. Sip. Oke. Ya, oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bandito. Podcast Acau Cu Ina Inu. Obrolan santai sambil minum kopi. Yeah.